Shalom Sobat JRC, selamat hari Minggu. Saya berdoa memasuki bulan yang baru ini, apapun keadaan yang kita alami, di tengah kondisi yang senang maupun susah, kita dapat terus menaruh pengharapan hidup kita ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Saya juga berharap saudara-saudari dapat diberkati dan bertumbuh melalui ibadah online JRC. Hari ini, perenungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Beliau adalah gembala sidang di Reform Exodus Community Surabaya dan co-founder dari Grace Alone Ministry dan Apologetika Indonesia. Saya mengundang kita semua mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah menghadap Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita memulai ibadah ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, agung dan perkasa. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Dia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya ada satu nama, nama Yesus.
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Hanya kepada kebenarannya kita percaya. Hanya kepada nama Yesus kita bersandar, tidak pada yang lain. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His soul is comfort and His blood supports me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then sees all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk beribadah sekali lagi. Dan hari ini saya sangat excited sekali karena kita akan membahas satu isu yang luar biasa, menarik, penting, dan bagi sebagian kita mungkin ini akan menjadi isu yang sangat personal sekali, yaitu apakah kita sebagai orang Kristen masih membutuhkan mujizat. Nah, apa itu mujizat dan apakah kita masih membutuhkannya? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dan mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa supaya kita dimampukan untuk mengerti apa yang Dia mau bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami ketika firman-Mu disampaikan, diungkapkan di tengah-tengah kami. Dan beri kami kelemah lembutan untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami menerimanya dengan rendah hati, tidak bersandar pada pikiran kami sendiri. Kami mengandalkan kebenaran Tuhan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Sampaikan isi hati-Mu, kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara, kita sadar atau tidak sadar, kita mengakui atau tidak mengakuinya, kita sedang berada di dalam sebuah kekristenan yang sangat getol dengan mujizat. Entah berapa kali kata mujizat itu muncul di dalam setiap ibadah, di dalam setiap percakapan orang Kristen. Seringkali kata mujizat selalu muncul, dan banyak orang mengatakan bahwa mereka mengalami mujizat ini, itu, dan sebagainya. Dan kita mengenal beberapa lagu yang secara khusus berbicara tentang mujizat. Entah yang mengatakan mujizat itu nyata ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, atau mujizat terjadi setiap hari, atau apapun lirik yang dipakai di situ. Rasanya dari 5 lagu kontemporer sekarang sangat sulit menemukan yang tidak menggunakan kata mujizat. Kekristenan kita adalah kekristenan yang sangat getol dengan mujizat. Tapi sayangnya kalau kita melihat secara jujur, maka tidak banyak orang Kristen yang paham tentang mujizat. Apa sih itu mujizat? Dan apakah kita masih membutuhkan mujizat? Dan itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan utama kita, apakah kita membutuhkan mujizat? Maka kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan mujizat. Dan kita perlu tahu ini karena menurut saya salah satu kata istilah di dalam Alkitab, istilah teologis yang menjadi sangat murah sekali, yaitu kata mujizat. Mujizat ini dipakai luar biasa dalam berbagai macam konteks sehingga kita mulai bingung sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan mujizat. Nah, salah seorang apologis yang terkenal yang bernama Norman Geisler, di salah satu bukunya dia mengajarkan bahwa kita perlu membedakan beberapa hal yang kelihatannya memang mirip dengan mujizat. Misalnya adalah ilmu hitam gitu, magic yang dipamerkan, yang ditunjukkan dengan kuasa roh-roh jahat, sebagaimana Alkitab mencatat, yaitu para ahli sihir Firaun. Mereka juga bisa melakukan dalam tanda kutip hal-hal yang ajaib, tetapi Alkitab tidak menyebut itu sebagai mujizat. Alkitab menyebut itu sebagai sihir, black magic. Mungkin kita juga perlu membedakannya dari atraksi sulap yang membuat kita begitu kagum dengan semua ilusinya yang tidak masuk akal. Apakah kita akan menyebut itu sebagai sebuah mujizat? Tentu saja tidak. Itu ada alatnya, ada caranya, ada latihan yang dilakukan. Itu tidak layak disebut mujizat. Nah, orang Kristen mungkin untuk 2 hal itu paham, bahwa sulap itu bukan mujizat, bahwa black magic, sihir, itu bukan mujizat. Tapi sayangnya orang Kristen seringkali tidak bisa membedakan mujizat dengan yang disebut misalnya pemeliharaan Allah yang secara khusus. Di dalam hidup kita, itu ada pemeliharaan Allah yang secara khusus, yang tampaknya itu kelihatannya seperti serba kebetulan. Tingkat kebetulannya begitu tinggi, sehingga pemeliharaan yang khusus ini membuat kita berpikir, wah ini luar biasa, it's so amazing, it's so wonderful. Lalu orang mulai memberi label, itu adalah mujizat. Saya ambil satu contoh misalnya. Saya pernah berkhotbah di satu persekutuan dan ada orang di sana yang bersaksi
bahwa dia mengalami mujizat. Wow, mendengar kata mujizat, saya ingin mendengarnya gitu. Karena di dalam hidup saya, setahu saya tidak pernah mengalami mujizat. Saya mendoakan 16 orang, 15 mati, 1 tidak mati. Itu pun karena penyakitnya memang tidak fatal begitu. Kalau semua fatal, semuanya meninggal dunia. Tidak ya, saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa diterangkan gitu secara biasa. Suatu hal yang kelihatannya itu pemeliharaan Tuhan yang khusus luar biasa. Termasuk ketika Tuhan memanggil saya menjadi hambanya, beberapa di antara saudara mungkin sudah tahu, ada seorang hamba Tuhan di tengah-tengah KKR. Setelah 5 hari saya ikut retreat di tempat itu, tiap pagi saya mendengar suara, aku pilih kamu, aku pilih kamu. Puncaknya adalah di hari terakhir KKR, hamba Tuhan itu berkata, di sini ada yang dipanggil Tuhan, kamu masih SMA, cepat-cepat keluar sekolah Alkitab. Dan ada suara, itu kamu. Tapi saya berpikir logis, ada 1000 remaja di situ. Yang SMA kelas 1 dan 2 mungkin ada beberapa ratus. Yang dipanggil mungkin ada beberapa puluh, itu tidak harus saya. Dan untuk menguji saya berdoa, Tuhan kalau itu aku ingin selesaikan SMA dulu, baru menjadi hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu yang saya tidak kenal dan dia juga tidak kenal saya, tiba-tiba dia berkata, Tuhan baru beritahu saya bahwa kalau mau melanjutkan SMA dulu boleh. Waduh, saya nyesel minta tanda itu. Saya berlutut menyerahkan hidup saya di dalam penyesalan. Menyesal karena sudah tidak taat dan juga menyesal karena sudah minta tanda sehingga saya tidak bisa melarikan diri lagi. Apakah itu layak disebut sebagai mujizat? Di sebuah persekutuan yang tadi saya sebutkan, ada orang yang bersaksi. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu dia mengalami kehabisan bensin. Dia pergi ke satu tempat dan ternyata dia di tengah perjalanan berada di tempat yang sunyi dan bensinnya itu habis. Dia tidak mengecek jumlah bensin di tangkinya dan dia dalam keadaan ketakutan karena tempat itu sepi. Ternyata luar biasa, katanya dia mujizat terjadi. Ada teman lamanya dia lewat tempat itu dan tahu, melihat dia. Lalu akhirnya menolong membelikan bensin untuk dia. Dan dia mengatakan, wah ini adalah mujizat yang luar biasa. Tapi saya mengajak kita untuk berpikir, apakah itu mujizat atau itu pemeliharaan Tuhan yang secara khusus? Karena kita harus bertanya juga. Ya kalau memang temannya itu, teman lamanya dia, setiap petang, setiap malam memang lewat daerah situ terus, maka pertemuan dia dengan temannya sebetulnya bukan pertemuan yang kelihatan heboh luar biasa, juga tidak. Itu adalah pemeliharaan Tuhan yang secara khusus. Lalu bagaimana kita mendefinisikan mujizat? Nah, di antara semua definisi yang diberikan, saya ingin mengambilnya dari buku ini, In Defense of Miracle. Secara khusus saya akan membacakan di halaman yang ke-62 dan 63. Definisi ini diberikan oleh seorang yang bernama Richard Purtill di dalam salah satu artikel di buku ini. Dia mengatakan demikian, a miracle is an event in which God temporarily makes an exception to the natural order of things to show that God is acting. One more time, I'm going to be reading for you. An event in which God temporarily makes an exception to the natural order of things to show that God is acting. Kalau saya terjemahkan kurang lebih begini, sebuah peristiwa di mana di dalamnya Allah secara sementara, temporer, membuat perkecualian terhadap aturan-aturan atau hal-hal yang bersifat natural itu. Jadi hal-hal yang bersifat aturan-aturan natural itu dibuat perkecualian oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Allah itu sedang bekerja. Saudara, dari sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang penting, terutama adalah exception, perkecualian terhadap natural orders, keteraturan alamiah. Tuhan membuat perkecualian terhadap hukum alam, terhadap keteraturan alamiah. Jadi kalau sesuatu, walaupun itu luar biasa, walaupun itu tingkat kebetulannya sangat tinggi, tetapi kalau masih bisa diterangkan di dalam hal-hal yang bersifat natural order, maka itu tidak bisa disebut sebagai sebuah mujizat. Jadi harus sesuatu yang melampaui hukum alam.
sesuatu yang melampaui keteraturan alamiah. Dan ini merupakan sebuah peristiwa, jadi tidak tiap kali terjadi. Lah kalau itu tiap kali terjadi, tiap kali berdoa ada, tiap hari terjadi, berarti itu kan natural order, berarti itu keteraturan yang sifatnya alamiah, berarti itu bukan mukjizat dong. Kalau mau disebut mukjizat, ya berarti itu perkecualian terhadap hal-hal yang teratur secara alamiah, dan ini perkecualiannya hanya sementara saja, temporarily, tidak terjadi terus-menerus. Dan ini menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja. Bukan cuma menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, dia memamerkan kuasanya, tetapi dia sedang bekerja untuk mencapai sesuatu. Nah, biarkan saya memberikan beberapa contoh supaya kita paham apa artinya mukjizat itu. Jadi misalnya begini, saudara yang tidak terlalu pintar, tapi ternyata bisa lulus di dalam ujian. Saudara bilang, waduh, ini mukjizat, aku bisa lulus. Itu bukan mukjizat sih sebetulnya, itu belas kasihan Tuhan terhadap orang bodoh yang tidak pintar. Maafkan saya, bukan itu maksud saya. Jadi begini, itu sebetulnya bukan mukjizat, tetapi itu adalah belas kasihan dari dosen saudara. Atau mungkin dosen saudara tidak punya waktu untuk mengecek hasil ujian dengan teliti. Pokoknya dia lihat aja lah gitu kan, yang namanya kekristen-kristenan gitu kan, wah namanya ada di dalam Alkitab Yakub, Yosafat gitu, wah pokoknya dikasih nama bagus apa lagi, sudah ada namanya, sudah Kristen plus reform lagi misalnya gitu kan, misalnya Yakub, Calvin gitu kan ya, Warfield, wah itu pasti dikasih nilai bagus. Kadangkala saudara lulus di dalam sebuah ujian bukan karena mukjizat, itu karena kelalaian dosennya males periksa aja, pokoknya dia merasa hatinya senang ya semua diluluskan, lalu saudara berkata, weh ini mukjizat Tuhan. Bukan, itu kemalasan dosen untuk memberikan nilai. Atau saudara berkata begini, saudara tampangnya pas-pasan, uang apalagi jauh dari standar gitu kan ya. Jadi kalau saudara mati, angka kemiskinan di Indonesia itu bisa langsung turun misalnya begitu. Saudara tampangnya pas-pasan gitu, terus modalnya juga pas-pasan. Ternyata gitu, punya cewek ini cantik, kaya, pinter, punya segala-galanya begitu kan. Dan saudara berkata, ini mukjizat loh, aku bisa pacaran sama dia. Itu bukan mukjizat ya, itu namanya khilaf ya. Jadi jangan terburu-buru mengatakan sesuatu itu adalah mukjizat. Saya ambil satu contoh lah, ini yang mungkin seringkali orang bingung. Misalnya, orang itu sakit, lalu dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit dengan dokter yang terbaik, mungkin perawat yang terbaik, obat-obatan yang terbaik, lalu dia sembuh. Sakitnya parah, lalu sembuh. Dan dia berkata, puji Tuhan, saya mengalami mukjizat. Menurut saya itu bukan mukjizat. Menurut saya itu adalah pemeliharaan Allah yang khusus buat dia. Itu pemeliharaan Allah bahkan secara alamiah. Allah memakai dokter, Allah memakai perawat, memakai obat-obatan dan rumah sakit. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau mau disebut mukjizat, berarti sesuatu yang merupakan perkecualian terhadap keteraturan alamiah, dan ini terjadinya secara temporer saja, kadangkala saja, tidak terjadi setiap hari, dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Allah sedang berkarya di tengah-tengah umatnya. Having said that, kita sudah tahu definisinya. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua. Kalau begitu, apakah orang Kristen masih membutuhkan mukjizat? Dan untuk menjawab ini, saya ingin mengajak kita membaca satu teks Alkitab, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-30 dan 31. Saya bacakan Injil Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Sekali lagi, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Bagian ini merupakan keterangan tentang tujuan penulisan sebuah kitab yang salah satu paling eksplisit
di antara semua kitab yang ada di Alkitab, atau paling tidak di antara semua kitab Injil, ini adalah bagian yang memberitahu tujuan eksplisit dari penulisan Injil Yohanes. Nah, hal yang menarik menurut saya bukan cuma karena tujuan ini begitu eksplisit, tetapi juga pemunculan tujuan kitab ini setelah peristiwa di atasnya. Peristiwa di atasnya berbicara tentang Thomas yang sangat skeptis sekali, yang hanya mau percaya kalau dia melihat tanda, kecuali kalau dia mencucukkan tangannya pada lubang luka di tangan dan kaki Tuhan Yesus, dia tidak akan percaya. Lalu Tuhan mendatangi Thomas, menunjukkan dirinya bangkit, dan Tuhan menegur Thomas. Tegurannya kita semua sudah tahu. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya percaya karena melihat, percaya karena mengalami mujizat dipandang buruk. Berbahagialah yang percaya walaupun tanpa melihat mujizat. Dan Thomas tampaknya masuk di dalam kategori orang yang hanya mau percaya kalau dia melihat. Nah, kalau kita berhenti sampai ayat 29, maka kita akan merasa bahwa mujizat itu benar-benar buruk. Kita tidak boleh percaya gara-gara melihat mujizat. Kelihatannya kalau kita berhenti sampai ayat 29. Tetapi begitu kita membaca ayat 30 dan 31, maka kita melihat sesuatu yang berbeda. Ternyata mujizat yang disebut di dalam Injil Yohanes dengan istilah tanda, sesuatu yang bisa dipakai Tuhan sebagai sarana untuk pertobatan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan sesuatu. Jadi tampaknya tanda itu sesuatu yang positif di ayat 30 dan 31. Tetapi di ayat yang ke-29 kelihatannya negatif. Jadi bagaimana kita menjaga keseimbangan ini? Karena tidak mungkin dua bagian ini kontradiksi. Letaknya berdekatan sekali. Sehingga sangat tidak mungkin seorang penulis tidak menemukan bahwa ini sebuah kontradiksi. Nah, saya percaya kuncinya ada di ayat 30 dan 31. Apakah mujizat itu perlu? Jawabannya adalah iya, mungkin perlu. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat 30, maka kita akan tahu bunyinya begini. Masih banyak tanda lain yang dilakukan oleh Yesus di depan murid-muridnya, tetapi tidak perlu dicatat di dalam kitab ini. Dan dalam kenyataannya, kalau saudara membaca semua kitab Injil, kitab yang mencatat mujizat Yesus paling sedikit itu adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes hanya mencatat 7 mujizat saja. Kalau Matius, Markus, Lukas, kelihatannya Yesus itu selalu keep moving dari satu tempat ke tempat lain. Dia selalu melakukan mujizat, habis melakukan mujizat pergi melakukan another miracle and so on. Yesus itu sebagai miracle worker di dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Kelihatannya begitu. Di mana-mana dia melakukan mujizat. Tapi Injil Yohanes walaupun menyebutkan bahwa tanda yang dilakukan Yesus begitu banyak, bahkan di akhir pasal 21 dia mengatakan kalau semuanya ditulis maka tidak akan ada tempat untuk menuliskannya. Walaupun semua air laut dijadikan tinta, bahasanya kan begitu, tidak akan cukup gitu untuk menuliskan mujizat-mujizat Tuhan. Apalagi kalau sudah dituliskan, nanti tempatnya di mana? Buku-buku itu, tulisan-tulisan itu ditaruh di mana kalau semuanya ditulis gitu? Manusianya juga butuh tempat kan gitu. Jadi kalau dituliskan semua nggak cukup, banyak memang. Tapi menariknya, yang disebutkan cuma 7 mujizat saja. Saudara bisa baca seluruh Injil Yohanes setelah ibadah ini, hanya 7 saja. Dengan kata lain, di dalam Injil Yohanes sebetulnya lebih banyak bukan membahas bagaimana Yesus membuat mujizat. Berapa banyak mujizat yang dilakukan Yesus, bukan itu intinya. Intinya itu adalah mujizat itu fungsinya apa? Mujizat itu fungsinya apa? Yaitu fungsinya sebagai tanda. Makanya di dalam Injil Yohanes kata mujizat, dunamis itu tidak muncul. Kata yang seringkali muncul menggantikan kata dunamis adalah kata semeion, bentuk tunggal, atau semeia, bentuk jamak, tanda. Yang dipentingkan itu tanda. Makanya tidak heran pula di dalam Injil Yohanes setiap kali ada tanda mujizat,
ada khotbah Yesus. Jadi Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus berkhotbah, akulah roti hidup, misalnya begitu. Jadi ada mujizat, ada khotbahnya. Dia membangkitkan Lazarus dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi yang dipentingkan itu bukan masalah mujizatnya, apalagi jumlah mujizatnya, frekuensi mujizatnya, bukan itu. Yang ditekankan di dalam Injil Yohanes adalah tandanya. Mujizat itu menandakan apa sih? Kalau orang cuma melihat mujizat, mengalami mujizat, tapi tidak bisa melihat tanda di balik mujizat, maka itu sama saja, tidak ada gunanya. Bahkan Tuhan sempat, penulis Injil Yohanes juga sempat menegur orang yang hanya percaya gara-gara mujizat. Di akhir pasal yang kedua misalnya dikatakan banyak orang yang melihat mujizat Yesus dan percaya kepadanya. Tapi Yesus tidak mau mempercayakan diri kepada mereka. Di pasal yang ke-6 ada orang yang mengikuti Yesus sampai menyeberang lautan. Begitu semangat berjumpa Yesus kembali. Tapi Yesus mengatakan, kamu mengikut aku bukan karena kamu telah melihat mujizat saja, tapi karena perutmu kenyang. Jadi mengikut Yesus karena mujizat itu sudah cukup buruk. Mengikut Yesus supaya perutnya kenyang, kaya raya, sukses secara duniawi, itu jauh lebih buruk lagi. Jadi orang-orang yang melihat mujizat Yesus, yang mengalami mujizat, dan yang percaya kepada Yesus, gara-gara mujizat, tapi tanpa tahu tanda di balik mujizat itu, maka tidak ada artinya iman itu. Yang dipentingkan itu bukan mujizatnya, bukan di event, bukan eventnya yang penting, tetapi apa yang ditunjuk oleh event itu, apa yang sebetulnya sedang ditunjukkan Allah melalui peristiwa itu. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, mana yang lebih penting, mujizat atau pelajaran rohani yang ditunjuk oleh mujizat? Saya akan jawab, yang penting bukan mujizatnya, tapi apa yang ditunjuk itu. Nah, di dalam Injil Yohanes, mujizat-mujizat itu terjadi sebagai tanda apa? Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Atau kalau menurut penafsir Alkitab yang bernama Donald A. Carson, dia mengatakan bukan Yesus adalah Mesias, tapi bahwa Mesias adalah Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi bertanya-tanya, siapa Mesias itu? Siapa Kristus itu? Dan di dalam Injil Yohanes ini pertanyaan itu dijawab bahwa Kristus, Mesias, anak Allah adalah Yesus. Dengan melihat mujizat-mujizat itu, orang itu bisa mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Jadi pengenalan kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah lebih penting daripada mujizat. Walaupun Allah kadangkala bekerja melalui mujizat, tapi mujizat itu hanya salah satu saja alat yang Tuhan pakai untuk menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya Injil Yohanes ini ditulis. Buktinya penulisnya sendiri mengatakan kitab ini ditulis. Semua yang tertulis di sini supaya kamu percaya bahwa Kristus, anak Allah, adalah Yesus. Dan dengan percaya engkau memiliki hidup yang kekal. Dengan kata lain penulisnya ingin berkata, mungkin mujizat itu tidak lagi terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita jarang mengalami mujizat. Karena definisi mujizat yang seperti tadi kan membuat kita berhati-hati. Tidak semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti mujizat. Tapi it doesn't matter. Walaupun di dalam hidup kita tidak pernah satu kali pun mujizat terjadi, tapi Alkitab ini sudah cukup bagi kita. Karena Alkitab ini menunjukkan who the Christ is, who the Son of God is. Siapa Kristus itu? Siapa anak Allah itu? Dan kita bisa tahu dari kitab ini. Ini Yohanes sendiri loh yang mencatat, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau orang bertanya, apakah kita masih perlu mujizat? Pertanyaannya adalah begini, apakah saudara masih perlu bukti bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah? Kalau saudara sudah tidak perlu bukti bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah, Alkitab ini sudah cukup bagi saudara untuk mempertahankan iman saudara, untuk meyakinkan saudara bahwa saudara baik-baik saja di dalam tangan Allah yang beranugerah. Maka untuk apa saudara membutuhkan mujizat? Kita bukan orang-orang Kristen yang getol terhadap mujizat.
yang selalu mengejar mujizat. Kalau tidak terjadi mujizat, kita kecewa dengan Tuhan. No, kita bukan orang Kristen semacam itu. Dan memang Alkitab tidak pernah mengajarkan orang Kristen yang semacam itu. Orang Kristen itu bukan yang semacam itu. Orang Kristen itu adalah orang-orang Kristen yang tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus, Mesias, anak-anak Allah. Saudara, mungkin kita memang tidak mengalami mujizat di dalam hidup kita. Tapi it doesn't matter. One more time. It doesn't matter at all. Tidak masalah saudara tidak mengalami mujizat di dalam hidupmu. Selama saudara percaya, diyakinkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan ini bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah anak Allah, maka saudara berada di dalam tangan yang tepat. Saya tidak mengatakan bahwa mujizat tidak mungkin terjadi. Saya bukan penganut teori cessationism yang menganggap bahwa karunia-karunia yang supranatural sudah berakhir dengan kematian para rasul atau dengan adanya kanonisasi perjanjian baru. Saya bukan penganut teori itu. Saya percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kalau saudara membaca buku Craig Keener tentang miracles yang 2 volumes, maka saudara akan tahu di volume yang kedua, dia melakukan wawancara, dia memverifikasi begitu banyak berita-berita tentang mujizat yang terjadi di banyak tempat. Dia melakukan wawancara dengan orang-orang Kristen yang kelihatannya sungguh-sungguh. Dan saya juga baru beberapa waktu yang lalu mendengarkan khotbah Francis Chan ketika dia melayani di satu tempat di Asia. Masyarakat di situ sangat menolak firman Tuhan. Tapi malam hari itu Francis Chan berdoa dan dia ada dorongan yang kuat untuk mendoakan setelah khotbah, mendoakan orang-orang yang sakit. Dan Francis Chan tidak pernah melihat mujizat di dalam hidupnya sebelumnya. Jadi dia tidak expect yang gede-gede dari Tuhan. Cuma belas kasihan di dalam dirinya, dia minta Tuhan bekerja di antara orang itu. Dan ternyata mujizat benar-benar terjadi. Sampai Francis Chan perlu mengecek keesokan harinya ke rumah orang itu benar-benar sembuh atau tidak, karena dia sendiri tidak expect hal-hal yang supranatural itu terjadi. Saudara, saya percaya tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa mujizat sudah berhenti sejak abad pertama. Dan banyak catatan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan yang jujur bahwa mereka mengalami mujizat. Saya percaya mujizat masih ada, tetapi saya tidak percaya bahwa setiap orang Kristen memerlukan mujizat. Saya yakin berdasarkan firman Tuhan ini, saudara, bahwa yang kita perlukan adalah keyakinan bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Kita menunjukkan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Dia Mesias yang mati untuk dosa-dosa kita, yang memenuhi pergumulan-pergumulan eksistensial kita tentang pengakuan, penerimaan, kasih sayang, pengampunan, belas kasihan. Semua pencarian yang terdalam itu dipenuhi oleh Yesus Kristus melalui Injil. Dan kita juga memproklamasikan Yesus kebangkitannya sebagai peristiwa sejarah yang bukan cuma kita bisa imani, tapi kita bisa bela secara historis, secara logis, bahwa dia benar-benar bangkit untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut. Selama saudara diperlengkapi dengan firman Tuhan semacam itu, dan saudara bisa menjelaskan dengan baik kepada orang lain, maka saya percaya kuasa firman itulah yang akan bekerja. Kuasa firman itulah yang akan dipakai oleh Roh Kudus untuk mempertobatkan orang, untuk menginsafkan orang. Karena kita tahu, the gospel is the power of God. It's the power of God, a saving power of God. Kuasa Allah yang menyelamatkan. Maka sangat salah kalau orang sibuk mencari mujizat-mujizat supaya orang lain percaya kepada Yesus. Yang kita perlukan adalah menyampaikan Injil yang benar. Kalau kita menyampaikan Injil yang benar, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus kita sampaikan dengan benar, kita sampaikan dengan persandaran pada Roh Kudus, maka saya yakin Roh Kudus bekerja dan mampu mempertobatkan orang lain walaupun tidak disertai dengan hal-hal yang supranatural. Kalau kita diperlengkapi dengan baik, bisa menjelaskan kepada orang lain mengapa Yesus sungguh-sungguh mati dan mengapa dia mati, mengapa Yesus sungguh-sungguh bangkit dan mengapa dia perlu bangkit. Maka kita bisa meyakinkan orang lain. Ketika anugerah Allah diberikan kepada orang itu, Roh Kudus bekerja, maka dia juga bisa dipertobatkan. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen yang selalu menuntut mujizat. Kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, saudara juga akan sadar kok, tidak setiap tokoh Alkitab, tidak banyak tokoh Alkitab yang mengalami mujizat. Hanya sangat sedikit yang mengalami mujizat sebetulnya.
Mujizat itu banyak terjadi hanya pada zaman Musa di padang gurun misalnya, zaman Elia, Elisa, zaman Tuhan Yesus, zaman para rasul. Di luar itu mujizat sangat jarang terjadi. Saudara bisa menunjukkan 3 mujizat yang dialami Abraham? Saya yakin saudara nggak bisa. Saudara bisa menyebutkan 3 mujizat yang dialami Isa, 3 mujizat yang dialami Yakub, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara tidak akan bisa menyebutkan. Kecuali kalau saudara memahami mujizat terlalu murah. Maka segala macam bentuk pertolongan Tuhan kepada tokoh-tokoh Alkitab disebutnya mujizat. Bahkan kalau saudara membaca Alkitab, di padang gurun Tuhan adakan mujizat, itu masuk akal. Karena mereka tidak bisa bertani, tidak bisa berladang, kondisinya serba terbatas. Maka Tuhan memberi mereka mujizat, memberi makanan mana dari surga, memberi makan burung puyuh kepada bangsa Israel. Tapi coba saudara membaca kitab Yosua, begitu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan dikatakan demikian, ketika mereka pertama kali menikmati hasil tanah dari negeri Kanaan, mana berhenti diberikan. Kenapa? Ya memang gak perlu lagi. Tuhan sudah memelihara melalui cara yang lain, melalui negeri yang subur. Untuk apa Tuhan memberikan mujizat lagi kepada umat Israel? Jadi sebagai rangkuman saya akan berkata begini, saudara. Tuhan pasti memberikan pertolongannya, tetapi bentuk pertolongannya tidak selalu berupa mujizat. Sekali lagi, Tuhan selalu memberikan pertolongannya, tetapi bentuk pertolongannya tidak selalu berupa mujizat. Dan kita tidak selalu butuh mujizat. Yang kita perlukan adalah firman Allah, kuasa dari Injil. Itu yang kita perlukan, yang bisa menopang kita di tengah situasi sesulit apapun. Kita ditopang terus oleh Injil. Roh Kudus bersaksi dalam hati kita bahwa kita adalah anak Allah, bahwa Allah mengasihi kita mati-matian, dan itulah yang menguatkan kita, bukan mujizat. Tapi kalau toh Tuhan suatu ketika dia memandang perlu dan dia melakukan mujizatnya di tengah kita, itu adalah bonus bagi kita. Itu bukan fokus, tapi itu bonus bagi kita. Itu bukan tuntutan kita, tetapi itu pemberian dari Allah. Ya kita bersyukur kalau Tuhan melakukan mujizat di tengah kita. Kalau tidak, ya dia tetap Tuhan yang baik. Masa kebaikan Tuhan diukur dari seberapa banyak mujizat yang dia lakukan dalam hidup kita? Pasti tidak. Kebaikannya ditunjukkan ketika dia mati di atas kayu salib bagi kita, ketika dia bangkit dari antara orang mati. Karena kematiannya dan kebangkitannya, itulah yang kita perlukan. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian, sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Saudara, apakah saudara mau punya impact yang besar untuk orang lain? Apakah saudara mau punya kehidupan yang kuat di dalam Tuhan? Saudara jangan minta mujizat sama Tuhan. Biarlah terserah Tuhan mau buat mujizat atau tidak. Tapi saudara percaya bahwa rahmatnya selalu baru untuk saudara. Bahwa firman-Nya kalau saudara baca terus setiap hari, saudara dengarkan dengan sungguh-sungguh, terima dengan lemah lembut. Firman itulah yang akan menguatkan saudara dan meyakinkan saudara bahwa saudara telah memiliki yang terbaik dari Allah, yaitu hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Dan ketika saudara mau punya impact yang besar untuk orang lain, juga saudara nggak perlu mujizat dari Tuhan. Saudara hanya perlu mengikuti semua perintah Tuhan di dalam Alkitab ini, dan Tuhan akan memakai saudara untuk berdampak besar bagi orang-orang di sekelilingmu. Mari kita menjadi orang Kristen, bukan yang getol dengan mujizat, tetapi yang meyakini bahwa kuasa firman Tuhan adalah hebat. Bukan getol dengan mujizat, tapi percaya bahwa kuasa firman Tuhan hebat bagi kita dan bagi orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengoreksi cara berpikir kami yang keliru tentang mujizat. Kami terlalu murah memahami mujizat. Ampuni kami juga, dan kami sekaligus bersyukur kalau Tuhan sudah membetulkan sikap kami terhadap mujizat. Kami perlu pertolongan-Mu, tapi kami tidak selalu perlu mujizat. Engkau selalu menolong kami Tuhan, walaupun bentuk pertolongan-Mu tidak selalu berbentuk mujizat. Ajar kami untuk puas di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kami, itu cukup bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditulis ini ya Tuhan, yang sudah menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup kami.
Terima kasih untuk kuasa Injil yang terus menghangatkan hati kami dengan cinta. Karena kami terus diingatkan bahwa persoalan kami yang terbesar sudah dibereskan di atas kayu salib. Dan ketakutan kami yang terbesar sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Oleh Injil itulah kami bisa terus percaya kepadamu. Dan kami percaya oleh kuasa Injil pula kami akan memiliki impact, pengaruh bagi dunia ini ya Tuhan. Karena kami percaya dunia tidak butuh mukjizat. Dunia butuh Allah yang hebat yang dinyatakan melalui Injil. Tapi toh kami juga siap membuka diri kalau Tuhan mau melakukan mukjizat di dalam hidup kami. Tapi kalaupun Engkau tidak melakukannya, kami tidak akan meragukan kasih-Mu kepada kami. Engkau tetap Tuhan yang hebat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya Engkau terus menguatkan kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.